Selamat datang di Learning Journal Pelatihan Dasar CASN tahun 2022 dan saya Novanto Fani, peserta Latsar CASN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Angkatan yang pertama. Dan hari ini merupakan hari pertama untuk agenda ketiga dari rangkaian Latsar ini yang membahas materi mengenai profesionalisme dan manajemen ASN. Dan menurut saya materi ini didesain dengan sangat baik dan sangat sistematis ya. Dan modul yang diberikan saat fase MOOC dulu itu sudah sangat detail, juga sangat lengkap. Ya memang tidak secara keseluruhan saya mampu menguasai materi atau bahkan hafal begitu karena memang sangat banyak. Tetapi setidaknya sudah memberikan gambaran awal yang sangat jelas ya mengenai apa isi materi dan yang paling penting target apa yang ingin dicapai dari materi ini begitu. Sesi pembelajaran sinkronus hari ini membahas mengenai yang pertama kedudukan dan peran ASN, salah satunya sebagai pelaksana kebijakan di mana profesionalisme ASN sangat diperlukan di sana. Kemudian juga membahas mengenai hak dan kewajiban ASN, kemudian ada 12 kode etik ASN yang perlu kami pahami dan aktualisasikan nanti, dan yang terakhir membahas mengenai konsep sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Memang secara jujur belum semua secara mendalam dibahas dalam sesi sinkronus hari ini, dan juga tentunya saya juga belum bisa memahami secara menyeluruh ya. Namun poin penting yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini, bahwa bukan hanya kita harus paham begitu ya, tetapi kita harus bisa mengaktualisasikan ya, kedudukan dan peran ASN tadi sebagai pelaksana kebijakan, serta juga bisa mampu mengaktualisasikan kode etik, ke-12 poin kode etik ASN selama masa bakti kita sebagai ASN nanti. Dan kemudian dalam hal penugasan terdapat 3 tugas yang diberikan hari ini. Yang pertama pembuatan video learning journal yang Anda saksikan saat ini. Yang kedua pembuatan flyer kode etik ASN, dan yang ketiga pembuatan laporan analisis pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh ASN yang secara real pernah terjadi begitu. Dari kedua penugasan ini, khususnya pembuatan flyer dan juga pelanggaran kode etik ASN ya, saya belajar ya, bukan hanya kita mengetahui apa itu ke-12 poin kode etik ASN, bukan hanya sekedar hafal ya, namun saya juga melihat ada nilai yang tersirat di sana ya, yaitu kita harus bisa menjunjung tinggi kode etik tersebut ya, dimulai dari pembuatan flyer tadi yang harus kita desain sedemikian rupa dengan apik ya, kemudian juga supaya enak dilihat, mungkin dimulai dari sana. Kemudian juga pemahaman mengenai kode etik ini sendiri saya merasa semakin diperdalam ya, ketika kita harus mencari contoh pelanggaran kode etik yang pernah terjadi secara real gitu, dan kemudian harus menganalisa ya dari kasus tersebut ke-12 poin kode etik mana dari ke-12 poin kode etik ini yang dilanggar. Saya kira demikian ya ulasan untuk learning journal kali ini. Sampai jumpa di learning journal berikutnya. Terima kasih.